Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok D Analisis Survival dengan dosen pengampu Ibu Dewi Anggraini PhD, Program Studi Statistika. Di sini kami akan menjelaskan tentang prosedur estimasi distribusi survival parametrik tanpa kovariat. Perkenalkan, nama saya Fiona Oktaviani dengan 1911017320002. Perkenalkan, nama saya Fatia Hanifa dengan NIM 191117121200003. Perkenalkan, saya Gina Diana dengan NIM 10117120001. Perkenalkan, nama saya Ida Fatimah dengan NIM 1911017120009. Perkenalkan, nama saya Siti Juandita Marcella dengan NIM 191101732000006. Prosedur estimasi general maksimum likelihood. Prosedur estimasi untuk data dengan pengamatan sensor kanan, sensor observation. Misalkan sebuah penelitian untuk orang bertahan hidup, lama hidup atau mati, maka T1, T2 hingga TR plus 1 plus hingga TN plus, yaitu waktu bertahan hidup yang diamati dari N individu dengan R waktu dan N dikurang R waktu sensor kanan. Asumsikan lama klausul hidup mengikuti distribusi dengan fungsi kerapatan F, T, B, dan fungsi penyintas S, T, B, di mana B sama dengan B1 sampai B1 BP dalam distribusi. P, I dari 1 sampai R, F, T, 1, B adalah probabilitas bersama untuk mengamati lama hidup tanpa sensor, dan I sama dengan R tambah 1 sampai N S T1 plus, B adalah probabilitas bersama untuk mengamati lama hidup yang sensor kanan. Maka dengan perkalian kedua probabilitas tersebut didapatkan fungsi likelihood seperti berikut. Kemudian ada fungsi log likelihood. Maka maksimum likelihood estimasi dari B adalah B parameter maksimum log likelihood. Turunkan fungsi maksimum likelihood next. Seringkali fungsi di atas tidak ada solusi untuk menentukan maksimum likelihood estimasi dari B, maka dapat menggunakan metode numerik yang umum berupa prosedur iteratif Newton-Raphson berikut penjelasan ringkas. 1. Nilai awal B1 hingga BP dinolkan. B0 sama dengan 0. Turunkan kedua dari fungsi log likelihood. Theta J sama dengan kurung kelawar min do pangkat 2 L B J kurang 1 per do B aksen pangkat min 1 dikalikan dengan do L log B J min 1 per do B. Ketiga, mengganti theta J menjadi BJ. BJ sama dengan B J kurang 1 plus theta J, di mana J sama dengan 1,2 dan seterusnya. Anggap iterasi berakhir di M langkah, maka dapat ditentukan MLI dari B yaitu matriks yaitu B parameter sama dengan B pangkat M kelas 1. Matriks MLE dari B sama dengan P B parameter P sama dengan C parameter COP B. Prosedur estimasi untuk data dengan pengamatan sensor kanan kiri dan interval right left and interval sensor observation. Jika waktu bertahan hidup T1, T2
hingga Tn mengamati untuk N orang terdiri dari observasi yang tidak disensor, sensor kiri, sensor kanan, dan sensor interval. Asumsikan bahwa waktu bertahan hidup mengikuti distribusi dengan fungsi kedapatan f t, b dan fungsi penyintas s t, b, di mana b menunjukkan semua parameter distribusi yang tidak diketahui. Fungsi log likelihood LB sama log LB sama dengan sigma log f t1, b plus sigma log s t1, b plus sigma log 1 dikurang s t1, b plus sigma log s t1, b dikurang s t1, b, di mana sigma log f t1, b adalah pengamatan yang tidak disensor, sigma log s t1, b adalah pengamatan yang disensor kanan, sigma log 1 dikurang s t1, b adalah pengamatan yang disensor kiri, sigma log s t1, b dikurang s t1, b adalah pengamatan yang disensor interval. Next. Contoh 7.1. Jika waktu bertahan hidup yang diamati berisi pengamatan yang tidak disensor kanan, disensor kiri, dan disensor interval, seseorang perlu membuat kumpulan data baru dari data yang diamati menggunakan SAS untuk mendapatkan perkiraan parameter dalam distribusi. Untuk waktu bertahan hidup yang diamati yaitu T, tidak disensor, sensor kanan, sensor kiri, menggunakan variabel LB dan UB. LB sama dengan UB sama dengan T, jika T tidak disensor. LB sama dengan dan UB sama dengan T, jika T disensor kanan. LB sama dengan T dan UB sama dengan titik, jika T disensor kiri, di mana dalam SAS titik adalah hilang. Jika waktu bertahan hidup di sensor interval I1 observasi 2 angka T1 dan T2, T1 kurang dari T2, dan waktu bertahan hidup dalam interval T1, T2, maka LB sama dengan T1 dan UB sama dengan T2. Asumsikan bahwa kumpulan data baru dalam hal LB dan UB telah disimpan di C example.dat sebagai file teks yang bersih 2 kolom dengan LB pada kolom pertama dan UB pada kolom kedua, dipisahkan oleh sebuah ruang. Sebagai contoh, kode SAS dapat digunakan untuk mendapatkan perkiraan matriks covariance dan MLE dari parameter distribusi Weibull untuk data struktural dalam file data E1. In file ini adalah untuk aplikasi SAS. Next. Selanjutnya adalah distribusi eksponensial. Distribusi eksponensial mempunyai sifat pelupa yang atau disebut dengan lack of memory, yang berarti bahwa probabilitas survive ke depan tidak terpengaruh oleh kondisi survive sekarang. Hal ini ditunjukkan oleh fungsi hazard yang konstan, yaitu HT sama dengan lambda. Model dengan reparameterasi theta sama dengan 1 per lambda adalah lama waktu sampai kerusakan dalam interpretasi terkait fungsi hazardnya. Untuk event seperti kerusakan atau kematian, lambda diinterpretasikan sebagai tingkat risiko atau hazard rate dengan satuan kerusakan per satuan waktu. Terlebih dahulu mencari fungsi hazard kumulatif HT sama dengan T. Fungsi survivalnya dapat dicari melalui hubungan antara HT dan ST sebagai berikut. ST sama dengan eksponensial min lambda dikali T. Fungsi identitas distribusi eksponensial dengan parameter lambda lebih dari 0 dapat dirumuskan dari HT dan ST di muka, yaitu FT sama dengan HT dikali ST sama dengan lambda eksponensial minus lambda dikali T. Distribusi eksponensial mempunyai mean 1 per lambda aksen variansi 1 per lambda kuadrat dan median 1 per lambda log 2.
Contoh soalnya, pada label lampu pijar proyektor LCD tertulis lama hidup lampu pijar adalah 2000 jam pemakaian. Kita asumsikan lama hidup lampu pijar berdistribusikan eksponensial. Apabila 2000 jam tersebut kita interpretasikan sebagai median lama hidup, hitung berapa probabilitas lampu pijar tersebut masih hidup setelah 2500 jam pemakaian. Apabila 2000 jam tersebut kita interpretasikan sebagai median lama hidup, hitung berapa probabilitas lampu pijar tersebut masih hidupkah setelah 2500 jam pemakaian. Jawabnya, median distribusi eksponensial itu 1 per log 2. Itu sama dengan 2000. Jadi mencari lambdanya log 2 per 2000. Sama dengan 0,000347 kerusakan per jam. Probabilitas masih hidup setelah 2500 jam pemakaian S 2500 sama dengan eksponensial minus 0,000347 dikali 2500 sama dengan 0,420. Jadi probabilitas lampu pijar setelah 2500 jam pemakaian adalah 0,420. Median distribusi eksponensial sama dengan 1 per lambda sama dengan 2000. Jadi lambdanya sama dengan 0,00005 kerusakan per jam. Probabilitas masih hidup setelah 2500 jam pemakaian S 2500 sama dengan eksponensial minus 0,0005 dikali 2500 sama dengan 0,287. Jadi probabilitas lampu pijar setelah 2500 jam pemakaian adalah 0,287. Selanjutnya ada distribusi Boole. Fungsi kerapatan. Fungsi kerapatan bisa dirumuskan seperti pada tertera yang ada di PPT. Fungsi penyintas, rumusnya seperti ada yang di PPT. Fungsi log likelihood bisa dilihat di PPT-nya, dan menentukan MLI dari lambda dan Y bisa dilihat dari PPT. Lanjut. Jika suatu eksperimen laboratorium di mana subjek dimasukkan pada waktu yang sama dan eksperimen dihentikan setelah R dari subjek N gagal atau sesudah periode waktu tertentu T, serta data yang dikumpulkan di sensor sendiri-sendiri, data bertahan hidup yang dipesan adalah T1 kurang dari sama dengan T2 kurang dari sama dengan sampai dengan kurang dari sama dengan TR. Sama dengan TR tambah 1 plus sama dengan sampai TN plus MLI dari lambda dan Y itu seperti ada yang di PPT. Saat data semakin disensor, maka T1 kurang dari T2 sampai TR sama dengan TR, TR plus 1 angkat plus TN plus fungsi log likelihood-nya seperti ada yang di PPT, MLE dan lambda MLE dari
lambda dan Y seperti ada yang tertera di PPT. Selanjutnya, ini ada contoh mengacu pada contoh 7.5 untuk data bertahan hidup yang diamati dalam file BIOS menggunakan SAS atau BMDP untuk mendapatkan estimasi parameter dari distribusi Weibull. Kode yang diberikan pada contoh 7.5 bisa digunakan kecuali D sama dengan eksponensial di kode SAS harus dirubah menjadi D sama dengan Weibull dan Excel dan eksponen sama dengan eksponensial. Di BMDP kode harus dirubah menjadi Excel sama dengan Weibull. Jika menggunakan SAS, estimasi parameter distribusi Weibull adalah lambda sama dengan eksponensial dikurang intercepti dan Y-topi sama dengan 1/skal, di mana intercept dan skal diproduksi oleh SAS dari prosedur left right. Jika BMDP digunakan, lambda sama dengan eksponensial intercept dan Y-topi sama dengan 1/skala, di mana konstan dan skal diberikan oleh prosedur 2L. Selanjutnya, adalah distribusi log normal. Jika waktu survival T mengikuti distribusi log normal dengan fungsi densitas Ft sama dengan 1/T sigma akar 2P dikali eksponensial minus 1/2 sigma kuadrat dikali dalam kurung log T minus mu kuadrat. Jadi min dan variannya masing-masing yaitu mu plus setengah sigma kuadrat dan eksponensial sigma kuadrat minus 1 dikali eksponensial 2 mu plus sigma kuadrat. Estimasi dari dua parameter mu dan sigma kuadrat telah diselidiki dengan menggunakan secara langsung atau dengan fakta bahwa Y mengikuti distribusi normal dengan min, mu, dan varian sigma kuadrat. Estimasi mu dan sigma kuadrat untuk data tanpa pengamatan yang disensor. Estimasi mu dan sigma kuadrat sampel lengkap dengan metode kemungkinan maksimum telah dipelajari oleh banyak penulis, misalnya Cohen pada tahun 1951 dan Harter dan Moore tahun 1966. Tetapi cara paling sederhana untuk mendapatkan perkiraan mu dan sigma kuadrat dengan sifat optimumnya adalah memperhatikan distribusi Y sama dengan log T. Misalkan T1, T2 hingga Tn menjadi waktu bertahan hidup dari N. Maksimum likelihood estimator dari mu adalah min sampel dari Y. Mu topi sama dengan 1/N sigma log TI dari I sama dengan 1 hingga N. Jadi maksimum likelihood estimator dari sigma kuadrat adalah sigma topi kuadrat sama dengan 1/N dalam kurung siku sigma log TI kuadrat dikurang sigma log TI kuadrat per N. Estimasi mu topi ini juga tidak bias tetapi tidak sigma topi kuadrat. Estimasi terbaik yang tidak bias sigma topi kuadrat dan mu topi dan varian sampel S kuadrat sama dengan sigma topi kuadrat dikali
N per N min 1 dikali N per N 1. Jika N cukup besar, perbedaan antara S kuadrat dan sigma Tauri kuadrat dapat diabaikan. Salah satu sifat maksimum likelihood estimator adalah jika theta Tauri adalah maksimum likelihood estimator dari theta, G theta Tauri adalah maksimum likelihood estimator dari G theta. Jika G theta adalah fungsi berhingga. Oleh karena itu, maksimum likelihood estimator dari min dan varian variabel masing-masing adalah eksponensial mu topi plus setengah sigma topi kuadrat dan eksponensial mu sigma topi kuadrat minus 1 dikali eksponensial 2 mu topi plus sigma topi kuadrat. Diketahui bahwa mu topi sama dengan Y bar berdistribusi normal dengan min, mu, dan varian sigma kuadrat per N. Oleh karena itu, jika sigma diketahui 100 dikali 1 min alpha persen, mu adalah mu topi plus minus Z alpha per 2 sigma per akar N. Jika tidak diketahui, kita dapat menggunakan distribusi T. 100 dikali 1 minus alpha persen. Interval kepercayaan untuk mu adalah mu topi plus minus T alpha per 2 N min 1 S per akar N min 1, di mana T alpha per 2 N min 1 adalah 100 dikali alpha per 2 poin presentasi distribusi T dengan N-1 derajat kebebasan. Interval kepercayaan untuk dapat diperoleh dengan menggunakan fakta bahwa sigma kuadrat memiliki distribusi chi-square dengan N-1 derajat kebebasan. Contoh, 5 pasien melanoma atau reseksi yang menerima imunoterapi. Durasi remisi dalam beberapa minggu, urutan besarnya itu 8, 16, 23, 27, dan 28. Misalkan waktu remisi mengikuti log normal distribusi. Dalam hal ini, parameter diestimasi sebagai berikut. Mu topi sama dengan 14.615 per 5 sama dengan 2.923. Sigma kuadrat sama dengan 1/5 dikali 43.806 minus 1/5 dikali dengan 0,217. S kuadrat sama dengan 5 sigma topi kuadrat per 5 min 1 sama dengan 0,271. Waktu remisi rata-rata adalah eksponensial 2009 28 minggu. Dan standar deviasi dari waktu remisi adalah eksponensial 217 minus 1 dikali eksponensial 2846 dikali 0,217 pangkat setengah atau 10,204 minggu. Interval kepercayaan 95% untuk itu adalah 0,217
mu lebih dari 2,200 dan mu kurang dari 3,646. Interval kepercayaan 95% untuk sigma kuadrat adalah sigma kuadrat lebih dari 0,097 dan sigma kuadrat kurang dari 0,2. Next. Estimasi mu dan sigma kuadrat untuk data dengan pengamatan tersensor. Tanpa dipertimbangkan dengan pengamatan yang disensor tunggal, data terdiri dari R waktu kelangsungan hidup yang tepat, N1 kurang dari T1 kurang dari T2 kurang dari sama dengan hingga TR, dan N min R kelangsungan hidup dengan sensor kanan dilambangkan dengan TR plus. Jadi gunakan fakta bahwa Y sama dengan log T berdistribusi normal dengan min mu dan varian sigma kuadrat. Estimasi mu dan sigma kuadrat dapat oleh data yang ditransformasi Y sama dengan log TI. Banyak penulis menyelidiki perkiraan mu dan sigma kuadrat, misalnya Gupta tahun 1952, Tarhan dan Greenberg pada tahun 1956, 1957, 1958, 1962, Shaw pada tahun 1959, dan Cohen pada tahun 1959 dan 1961. Kita akan membahas metode Tarhan dan Greenberg. Cohen karena tabel yang tersedia yang mengurangi waktu dan upaya komputasi. Estimasi linier terbaik mu dan sigma diusulkan oleh Tarhan dan Greenberg. Kombinasi linier dari logaritma utopis sama dengan AI. Sigma topi yang berjalan dari T sama dengan 1 hingga R, di mana koefisien AI dan BI dihitung dan ditabulasi oleh Hara dan Greenberg untuk N kurang dari sama dengan 20 dan sebagian direproduksi varians dan covariance mu topi dan sigma topi ditabulasikan. Contoh, misalkan dalam sebuah studi tentang kemanjuran obat baru, 12 tikus dengan tumor diberi obat. Eksperimen memutuskan untuk menghentikan studi setelah 9 tikus mati. Waktu bertahan hidup adalah dalam minggu, yaitu 5, 8, 9, 10, 12, 15, 20, 21, 25, 25 plus, 25 plus, dan 25 plus. Asumsikan bahwa saat-saat kematian ini tikus mengikuti distribusi log normal. Dalam hal ini N sama dengan 12, R sama dengan 9, dan N min R sama dengan 3. Menggunakan persamaan 7.4.5 dan 7.4.6 dan tabel B8, mu topi dan sigma topi dapat dihitung sebagai berikut. Mu hasilnya 2,811 dan mu topi hasilnya 0,7447. Ya, selanjutnya 7.5 adalah standar dan distribusi gamma umum. Jadi sebelumnya
fungsi kerapatan distribusi gamma standar adalah sebagai di PPT, di persamaan 7.5.1, di mana gamma tersebut juga tertera di 7.5.2. Nah, untuk mencari maksimum likelihood estimation dari lambda dan gamma untuk data dengan dan tanpa observasi yang disensor, maka lanjut next. Yang pertama adalah estimasi lambda dan gamma untuk data tanpa pengamatan yang disensor. Jadi, misalkan ada N pasien yang diteliti, diikuti sampai mati, dan pastinya waktu bertahan hidup T1, T2, sampai Tn diketahui. Nah, maximum likelihood estimation lambda dan gamma dapat diperoleh dengan menyelesaikan dua persamaan seperti yang tertera. Jadi, persamaan 7.5.3 dan 7.5.4. di mana gamma aksen adalah turunan dari gamma-nya. Seperti di 7.5.5. Nah, dan dari persamaan 7.5.3, kemudian kita memiliki perhitungan lambda topi sebagaimana di persamaan 7.5.6. Next. Ya. Kemudian saat mengeliminasi lambda, substitusikan persamaan 7.5.6 tadi ke dalam persamaan 7.5.4 sehingga kita memperoleh rumus sedemikian di persamaan 7.5.7. Nah, ini kemudian dapat dilakukan dengan menggunakan prosedur iteratif Newton-Raphson. Tabel solusi dari persamaan 7.5.7 sebagai fungsi dari R diberikan oleh Greenwood dan Duran tahun 1960, di mana R adalah rasio rata-rata geometris dengan rata-rata aritmatika dari pengamatan N. Nah, rumus R-nya sebagaimana yang tertera di persamaan 7.5.8. Kemudian, Wilk dan kawan-kawannya pada tahun 1962 menunjukkan bahwa hubungan gamma topi dan 1/1 dikurang R adalah linier. Tabel nilai gamma topi sebagai fungsi 1/1 kurang R direproduksi pada tabel B10. Sehingga jika R dan 1/1 dikurang R dihitung dari sampel, maka maksimum likelihood estimation dapat ditemukan di tabel B10. Untuk nilai yang tidak ditabulasi, interpolasi linier dapat digunakan. Setelah gamma topi ditentukan, maka lambda topi dapat kita peroleh dari persamaan 7.5.6. Next. Kemudian dalam metode Moment, Fisher 1922, penduga diperoleh hanya dengan menyamakan mean dan variance populasi dengan mean dan variance dari sampel. Nah, estimasi Moment gamma dan lambda adalah sebagaimana yang tertera di persamaan 7.5.9 dan 7.5.10. Kedua estimator di atas itu memberikan perkiraan yang bias. Penarikan momen mudah dihitung, tetapi tidak efisien dalam arti variannya lebih besar dari varian maksimum likelihood estimation. Untuk mengurangi bias tersebut, Lilliefors pada tahun 1971 menyarankan faktor koreksi untuk kedua estimator di atas, sehingga maksimum likelihood estimation gamma dan lambda adalah sebagaimana di persamaan 7.5.11 dan 7.5.12. Lanjut. Ya. Kemudian penarikan momen yang dikoreksi dari gamma dan lambda adalah sebagaimana di persamaan 7.5.13 dan 7.5.14. Kemudian Lilliefors menunjukkan bahwa dengan menggunakan metode Monte Carlo, maksimum likelihood estimation dan estimasi metode momen kemungkinan tidak bias. Selain itu, selama gamma lebih besar atau sama dengan 2, penduga momen terkoreksi tidak memiliki bias lebih dari maksimum likelihood estimation yang dikoreksi. Dan untuk N10 memiliki bias yang jauh lebih sedikit. Nah, untuk N sama dengan 10, 20, dan gamma lebih besar atau sama dengan 2, variannya mendekati maksimum likelihood estimation. Lanjut.
Ya, kemudian di dalam contoh, ada 10 pasien dengan melanoma mencapai remisi setelah operasi dan terapi. Mereka diikuti hingga kambuh. Jangka waktu remisi dalam bulan dicatat sebagai berikut. Ada 5, 8, 10, 11, 15, 20, 21, bulan ke-23, 30, dan 40. Dengan asumsi bahwa distribusi durasi remisi adalah gamma standar. Nah, penyelesaiannya yang pertama kita menghitung maksimum likelihood estimation gamma dan lambda menurut Wilk de Kalka tadi. Nah, untuk menghitung R, kita dapatkan sigma TI berjalan dari 1 sampai N, itu sama dengan 183, dan limit produk T1-nya pangkat 1/10 menghasilkan 15,43. Sehingga R-nya didapat 0,84 dan 1/1 dikurang R adalah 6,25. Nah, dari tabel B10, di sana gamma topi itu adalah 2,89830 untuk 1/1 kurang R-nya adalah 6,0 dan gamma topi adalah 3,14984 untuk 1/1 kurang R-nya itu adalah 6,5. Nah, dengan interpolasi linear, maka untuk 1/1 dikurang R sama dengan 6,25, maka gamma topinya adalah 3,02407. Nah, kemudian dari persamaan 7.5.6 kita dapatkan lambda topinya itu 0,16525. Maksimum likelihood yang dikoreksi diperoleh dari persamaan 7.5.11 dan 7.5.12 adalah gamma topi C sama dengan 2,326 dan lambda C topi adalah 0,122. Nah, perkiraan momen lambda dan gamma mengikuti persamaan 7.5.9 dan 7.5.10 adalah lambda pangkat bintang 0,173 dan gamma bintang 3,171. Dengan faktor koreksi, lambda C pangkat bintang sama dengan 0,1225 dan gamma C pangkat bintang sama dengan 2,3425 yang sangat dekat dengan maksimum likelihood estimation yang dikoreksi. Lanjut. Kemudian yang kedua adalah estimasi gamma dan lambda untuk data dengan pengamatan yang tersensor. Ketika data disensor 1/1, waktu survival dapat diurutkan sebagai T1 lebih kecil atau sama dengan T2, lebih kecil atau sama dengan sampai TR lebih kecil atau sama dengan TR tambah 1 pangkat plus sama dengan sampai TN pangkat plus, di mana R orang dalam penelitian memiliki waktu survival yang tepat tercatat dan N kurang R lainnya kehidupannya dihentikan setelah kematian ke R terjadi. Nah, dalam kasus ini prosedur kemungkinan maksimum menjadi jauh lebih rumit. Nah, biarkan eta sama dengan lambda TR, kemudian P adalah sebagaimana tertera di PPT dan S itu sigma T1 per R TR berjalan dari 1 sampai R. Nah, maksimum likelihood estimation dari eta dan gamma dan dapat diperoleh dengan menyelesaikan secara bersamaan persamaan 7.5.15 dan 7.5.16, di mana kemudian pada persamaan 7.5.17 dan 7.5.18 next menghasilkan untuk grid nilai P, S, dan N per R. Tabel nilai gamma topi dan lambda topi tabel nilai gamma topi dan lambda topi sama dengan gamma topi per eta topi berdasarkan solusi dari 7.5.15 dan 7.5.16 tadi. Tabel diproduksi dalam tabel B11. Jadi untuk mencari gamma topi dan lambda topi, seseorang perlu menghitung P dan S-nya terlebih dahulu untuk nilai spesifik P, S, dan N per R, dan mungkin melihat tabel B11. Kemudian, lambda topi dapat diperoleh dari lambda topi sama dengan gamma topi per mu topi TR.
Interpolasi mungkin diperlukan jika salah satu nilai P, S, dan N per R tidak ditabulasi. Untuk interpolasi dua arah yang lebih akurat, maka mengacu pada Wilk dan Kahneman. Ketika data semakin disensor, biarkan T1, T2, sampai TR menjadi tidak disensor, dan TR plus 1 pangkat plus sampai TN pangkat plus menjadi pengamatan yang disensor. Nah, fungsi kemungkinannya adalah sebagaimana yang tertera di PowerPoint. Lanjut. Dan maximum likelihood estimation dari lambda dan gamma kemudian dapat diperoleh dengan menyelesaikan dua persamaan. Sebagaimana yang tertera dan menggunakan prosedur iteratif Newton-Raphson. Lanjut. Ya, kemudian pada contoh di situ pertimbangkan percobaan dengan N34 hewan. Data berikut adalah masa hidup TI dalam minggu 34 hewan. Kemudian penelitian dihentikan ketika 31 hewan telah mati dan 3 lainnya dikorbankan. Jadi di situ kita bisa analogikan N sama dengan 34 dan R-nya 31. Kemudian penyelesaiannya, yang pertama kita hitung dulu N per R-nya, kemudian P dan S. Didapatkan N per R-nya itu adalah 1,10, kemudian S-nya adalah 0,30, dan sebelum kita mendapatkan P, kita mencari log P-nya terlebih dahulu. Didapatkan bahwa log P itu hasilnya adalah negatif 0,622385. Sehingga dari situ baru kita bisa mendapatkan P-nya adalah 0,24. Nah, kemudian yang kedua, perhatikan entry untuk N per R. Tadi 1.10 dan P adalah 0,24 pada tabel B11. Jadi di sana tertulis S-nya itu adalah 0,28, gamma topinya itu 1,986, dan mu topinya itu 0,365. Kemudian di bawahnya untuk S sama dengan 0,32, gamma topinya 1,449 dan mu topinya 0,410. Menggunakan interpolasi linear, perkiraan approximate gamma dan mu adalah gamma topi sama dengan 1,72 dan mu topi sama dengan 0,39. Dan terakhir baru kemudian mencari lambda topinya sehingga hasilnya adalah 0,085. Lanjut. Nah, yang terakhir, estimasi lambda, gamma, dan alfa dalam distribusi gamma umum yang diperluas untuk data dengan atau tanpa pengamatan yang disensor. Nah, distribusi gamma umum yang diperluas memiliki fungsi kerapatan sebagaimana di persamaan 7.5.19. Maka dipertimbangkan kasus alfa lebih dari 0. Misalkan T1, T2, sampai TR menjadi tidak disensor, dan TR plus 1 pangkat plus sampai TN pangkat plus menjadi pengamatan yang disensor dari N orang, dan waktu survival mengikuti distribusi gamma umum. Kemudian fungsi kemungkinannya sebagaimana yang tertera. Lanjut. Nah, maka untuk mencari maksimum likelihood estimation dari lambda, gamma, dan alpha dapat diperoleh dengan menyelesaikan 3 persamaan berikut. Ada persamaan 3.5.20, kemudian persamaan 7.5.21, dan 7.5.22 menggunakan prosedur iteratif Newton-Raphson. Nah, jika semua waktu survival yang diamati tidak disensor, persamaan masing-masing untuk maksimum likelihood estimation dari lambda, gamma, dan alpha dapat diperoleh hanya dengan mengganti R dengan N di persamaan 7.5.20 sampai 7.5.22 tadi. Nah, prosedur SAS LIFREG dapat digunakan untuk mendapatkan file maximum likelihood estimation lambda, gamma, dan alpha dalam distribusi gamma umum yang diperluas. Lanjut. Ya, sudah. Alfa gamma T pangkat gamma min 1 per dalam kurung 1 plus alfa T pangkat gamma kuadrat, dan fungsi survivalnya 1 per 1 plus alfa T pangkat gamma, di mana T
lebih dari sama dengan 0, alfa lebih dari 0, gamma lebih dari 0. Biarkan T1, T2 hingga TR menjadi yang tidak disensor dan TR tambah 1 plus, TR tambah 2 plus, hingga TN plus pengamatan yang disensor dari N orang dan waktu kelangsungan hidup. Ikuti distribusi logistik. Kemudian maksimum likelihood estimator dari alpha dan gamma bisa didapatkan dari pemecahan berikut dua persamaan simultan. Dan menggunakan prosedur berulang Newton-Raphson, jika semua waktu kelangsungan hidup diamati tidak disensor persamaan masing-masing untuk maksimum likelihood estimator alpha dan gamma bisa dapat diperoleh hanya dengan mengganti R dengan N dalam persamaan 7.6.3 dan 7.6.4. Contohnya, asumsikan bahwa waktu bebas tumor dari 30 ekor tikus di bagian rendah lemak kelompok diet pada tabel 3.4 mengikuti distribusi logistik. Perkiraan dua parameter dari SAS atau BMDP adalah alpha TOFI sama dengan 0,00025484 dan gamma TOFI sama dengan 2,01866. Oleh karena itu, dari bagian 6.5, median waktu bertahan untuk ini adalah 188,64 hari dan fungsi hazard mendekati puncak pada 190,37 hari. Ya, selanjutnya ada distribusi survival parametrik lainnya. Distribusi Gompertz memiliki survivorship dan fungsi kepadatan berikut. Fungsi survivalnya sama dengan eksponensial minus E pangkat lambda per gamma dikali E gamma kali T dikurang 1. Fungsi kepadatannya sama dengan eksponensial lambda ditambah gamma T dikurang 1 per gamma dikali E pangkat lambda ditambah gamma kali T dikurang E pangkat lambda. Estimasi lambda dan gamma untuk data dengan atau tanpa pengamatan yang disensor. Asumsikan bahwa T1, T2, sampai Tn adalah waktu survival yang diamati dari N individu dan waktu survival mengikuti distribusi Gompertz tanpa kehilangan keumuman dan menganggap T1, T2, sampai Tn tidak disensor dan TR plus 2 pangkat plus sampai Tn pangkat plus disensor kanan. Maksimum likelihood estimation dari lambda dan gamma dapat diperoleh dengan menyelesaikan kesamaan sebagai berikut. Dengan menggunakan prosedur iteratif Newton-Raphson, jika semua T1, T2, sampai Tn tidak disensor, maksimum likelihood estimator dari lambda dan gamma dapat diperoleh dengan cara yang sama, dengan mengganti R dengan N di kedua persamaan di atas. Maksimum likelihood estimator dari parameter model lain di bagian 6.6 dapat diperoleh dengan cara serupa. Ya, sekian presentasi dari kami. Salah hilap kami mohon maaf.